itu saya memikirkan bagaimana cara untuk bisa menambah pemikiran kita untuk maju di dalam suasana seperti ini. Hari ini kita ada beberapa narasumber yang saya bawa di sini. Sebelum saya mulai, saya mau memperkenalkan satu persatu. Ya, saya senang kalau teman-teman sudah ada di sini. Video ini akan direkam, jadi sehingga bagi teman-teman yang tidak sempat hadir, besok video ini akan tayang lagi. Pembicara kita pertama adalah Pak Raymond Gunawan, ya, seorang yang berasal dari era Geraha. Pak Raymond sudah bergabung dari tahun 2003, jadi sudah 17 tahun jadi agent. Dia adalah seorang Senior Associate Director 18 dan Top 50 Marketing Associate 2019. Selamat bergabung, Pak Raymond. Ya, selamat siang, Pak Dar. Pak Raymond. Ya, Pak Dar. Oke, ya. Pak Yafet. Yang kedua, narasumber saya adalah nggak kalah juga ini, Bapak Edi Mulyawan, era Bandung. Ini sudah gabung dari tahun 1995. So, it's almost 25 years di dalam bisnis ini. Seorang Senior Associate Director, 17 kali Top 25 Marketing Associate, Top Regional MA Bandung 2019. Dan penulis buku King of Property, 36 Secrets of Powerful Closing. Luar biasa. Selamat datang, Pak Edi. Selamat siang semuanya dan selamat siang, Pak Dar. Oke, pembicara ketiga narasumber kita adalah Pak Leonardo Sieto dari era kita. Sudah bergabung di era dari tahun 2003. Ya, of course 17 tahun pengalaman. Seorang Assistant Associate Director, 7 kali Top 25 Marketing Associate dan Top Regional Marketing Associate East Java 2019. Selamat bergabung, Pak Leo. Selamat siang, Pak Dar. Selamat siang semuanya. Dan saya ditemani oleh Direktur dari Era Indonesia, seorang praktisi properti yang sudah banyak asam garam, Bapak Yafet Kristanto, dan sudah bergabung di bisnis real estate mungkin dari awal tahun 90. Nanti sama-sama kita akan diskusikan apa yang terjadi. Namun sebelum saya nanyakan kepada Anda semua, teman-teman sadar kita semua bisa ada hari ini di sini karena ada satu teman yang namanya Corona. Setuju? Ya, saya sangat yakin Anda sangat familiar dengan mask seperti begini. Anda semua pakai hand sanitizer, luar biasa. Saya hanya pikir kalau Corona adalah seorang real estate agent, dia pasti top real estate agent. Kenapa? Semua orang kenal dia, ya. Listingnya orang pasti tahu, ya. Anda tiap hari baca WhatsApp, semua isinya Corona ini, ya. Nah, bagaimana kita bilang it's not about the market, ya. Kita sudah tahu properti adalah bisnis yang up and down. Up and down, cyclical. Ya, kadang-kadang ada booming properti, kadang tahu kapan properti itu hancur. Dan hari ini sudah hancur, ya. Dan ini saatnya yang terbaik untuk kita untuk memulai sesuatu yang baru. Teman-teman Tanel, dan saya ibaratkan bisnis saat ini nih, di dalam kondisi seperti ini, seluruh dunia nih yang menghadapi semua, kita nih bagaikan handphone yang lagi panas, yang sudah ngehang. Kalau handphone, kalau panas itu ngehang, itu kan kita mesti shutdown handphonenya. Nah, kalau Anda sudah shutdown, Anda punya handphone, langsung terbuka. Dia butuh waktu lagi. Ya, bahkan dia nggak kenal sama Anda. Dia minta password, dia minta face recognition dari Anda. Dan setelah Anda kasih, baru dia perlahan-lahan terbuka untuk Anda. Apa artinya? Setelah Corona selesai nanti, dan saya sangat yakin pasti akan selesai, ya, customer akan mulai berpikir apakah ini saatnya tepat masuk di properti. Dan oleh sebab itu, kita mempunyai sebuah cara berpikir di dalam sesi kita yang tidak panjang ini, kurang lebih 1 jam ini, adalah bagaimana menghadapi situasi Corona saat ini, di mana kita movement kita dibatasi, dan bagaimana kita mempersiapkan diri jika Corona ini sudah selesai dan kita back to the business. Jadi 4 narasumber saya ini, saya pengen gali bagaimana mereka melihat bisnis ini. Saya masuk dulu kepada Pak Raymond. Pak Raymond, kalau boleh saya tanya, apa yang Anda lihat di sekitar Anda? Apa yang terjadi sama properti? Oke, thank you, Pak Dar. Ya, saya lihat untuk situasi kondisi market Pondok Indah sendiri pun kelihatannya agak slow ya. Dengan Corona ini, orang pada berdiam diri di rumah, dan para penjual juga takut rumahnya untuk didatengin, customer. Tadi pagi saya juga masih kontak sama owner, ada mau lihat rumah, dia bilang, Pak, pending dulu. Jadi bagi pembeli, rasanya ini sangat bagus ya, karena pada saat ini
meskipun pembeli pun selektif, dia akan melihat mana properti yang harga bagus yang untuk bisa dibeli saat ini, Pak Dar. Oke, Pak Raymond, tahan sebentar. Dan berarti saya bisa mengambil analisa kesimpulan bahwa saat ini penjualan mungkin berhenti sebentar gitu ya. Sementara, Pak. Ya, barang-barang banyak available di market ya. Betul. Banyak penjual yang ingin jual propertinya, namun pembeli wait and see, dan itu terjadi di market di sekitar Anda. Nanti saya balik lagi dengan Anda. Bagaimana dengan Pak Edi? Apa yang terjadi di sana, Pak, di Bandung? Ya, di Bandung juga sama. Semua suasananya di jalan sepi, mal-mal semua tutup, dan hanya beberapa yang buka. Kita mau cari makan siang juga susah. Memang terus terang respon sangat slow sekali, dan memang kondisi sekarang harus properti yang benar-benar yang butuh banget mau dijual, yang butuh uang, itu yang jadi mungkin bisa moodnya orang sekarang lagi nggak bagus ya, Pak ya? Iya. Moodnya orang lagi nggak bagus. Oke, berarti kurang lebih sama dengan Pak Raymond. Gimana dengan Pak Leo? Apa yang terjadi di Surabaya saat ini, Pak? Ya, hampir sama ya, sama di Jakarta sama Bandung. Cuma kalau di Surabaya ini masih berani area Surabaya jalan-jalan ke mall ya, karena mallnya masih belum tutup. Jalan-jalan ke mall. Masih banyak orang jalan-jalan ke mall ya? Nggak apa-apa, Pak. Saya juga lagi kerja sekarang. Saya di kantor kok, Pak. Jadi memang kita kadang-kadang kita nggak gitu takut sama corona. Kita takut kalau kita nggak makan bulan depan. Setuju ya, Pak ya? Itu masih bagus, Pak. Berarti masih punya spirit untuk fight ya. Oke, saya nanya Pak Yafet. Pak, apa yang Bapak lihat? Mungkin Pak Yafet bisa kasih kita gambaran. Pak Yafet pasti pernah mengalami krisis moneter tahun 1998 ya. 22 tahun yang lalu, Pak. Apakah suasananya sama seperti begini, Pak? Kalau suasana psikologis ada samanya, tapi juga ada beda. Yes, waktu Pak. itu banyak orang terhadap perekonomian ke depan. Sehingga malah juga properti akan ngejar nilai dolar. Maka sebetulnya waktu itu ada opportunity yang sangat besar, sehingga mereka tangkap itu orang-orang yang mau jual dengan harga pelarian, alias mau melarikan uangnya. Jadi saya lihat 98 kondisinya justru untuk properti bagi orang-orang tertentu adalah kesempatan. Bagi orang-orang tertentu adalah bahaya. Oke, jadi Pak, saya lihat, berarti saya bisa kesimpulan mungkin tahun 98 itu bisa kita namakan financial crisis ya, Pak ya. Itu terjadi hampir di seluruh dunia, financial crisis, ada kurang tidak percaya dengan negara, dolar naik sampai 17.000 yang mengakibatkan tabungan di bank deposito 60%, Pak ya. Tetapi bedanya dengan sekarang nih, Pak, udah terjadi efeknya di seluruh dunia juga, tetapi dolar 17.000, suku bunga malah tidak naik, malah mau diturunkan. Karena sekarang ini bukan financial crisis, tetapi dengan kesehatan yang ada virus hari ini. Angel, bisa tampilin saya punya slide satu. Kita lihat satu slide mengenai goals ya. Ada slide goals yang saya ingin kita lihat sama-sama, bahwa seringkali real estate agent itu udah bisa tampilkan ya. Ada slide. Real estate itu bisnisnya Oke, thank you ya. Kalau Anda lihat di slide saya ini jelas sekali ya. Saya memperlihatkan bahwa banyak real estate agent ketika masuk di bisnis ini merasa hidup mereka begitu nyaman begitu ya. Punya goals, punya mimpi ya, pengen mengejar mimpi-mimpi tersebut dengan jalan yang mungkin mudah gitu. Tapi kenyataannya kalau kita lihat kondisi saat sekarang, ternyata untuk mencapai apa yang kita mau, kita ternyata melewati banyak lembah dan gunung. Dan masing-masing lembah dan gunung mempunyai tantangan berbeda. Ya. Jadi poin kepada kita di sini yang saya buka sekarang adalah Jadi pertanyaannya dalam, saya akan buka lagi di sini, katakan bahwa keadaan belakangan ini benar-benar membuat kita sempat bertanya, ya, rupiah ini terdrop sampai 40% ya. Dan satu hal yang positif yang saya ngelihat bahwa properti, busuk-busuknya properti itu hanya tidak terjadi penjualan, tetapi harga sebenarnya
tidak terkoreksi banyak. Namun ke depan nanti kita akan bisa melihat banyak perubahan-perubahan yang harus diawasi oleh semua marketing. Saya mungkin masuk satu-satu ya. Saya mungkin masuk satu-satu. Saya mau nanya kepada Pak Raymond ya. Pak Raymond, saya mau nanya ya. Pak Raymond, saya lihat Anda beberapa saat ini, mungkin sebelum Corona Times juga, Anda sudah aktif main video ya Pak ya. Dan saya melihat konten video ini sangat penting teman-teman ya. Dan Pak Raymond bisa share sedikit mengenai apa yang bisa dikerjakan dengan konten video, khususnya di saat-saat Corona seperti ini. Oke, thank you Pak Dar. Jadi saya melihat kesempatan ya pada saat kita semua work from home, bekerja di rumah, saya melihat satu sisi peluang bahwa customer ini juga pasti akan di rumah ya, di rumah, dan juga pasti dia akan selain bekerja di rumah pasti kan menggunakan internet untuk browsing kegiatan-kegiatannya. Jadi saya ngambil peluang di sana bahwa saya mesti banyak upload video, upload mengenai properti atau seputar properti yang kita buat konten yang menarik supaya orang-orang itu, customer yang di rumah ini bisa melihat bahwa kita masih eksis gitu loh. Jadi kita bisa bikin awareness kepada konsumen-konsumen ini di dunia yang digital ini, di dunia online, supaya saya ini masih ada, dan saya agent properti profesional siap membantu bagi penjual yang mau jual atau pembeli yang cari properti. Saya masih siap untuk customer saya. Kurang lebih. Oke, ya, Angel, ada satu video yang Pak Raymond buat. Ini kita olah dengan memakai Viva apps ya. Dan teman-teman boleh catat, ada apps namanya Viva. Viva ini bagus ya. Anda bisa buat video singkat, kemudian Anda edit. Dan video ini bisa tampilannya jadi profesional. Mari kita lihat, ini singkat aja, Pak Raymond punya, saya potong. Silakan coba di play ya. Semoga Anda bisa lihat semua. Hai, saya Raymond Gunawan. Saya adalah salah satu top property agent era, spesialis Pondok Indah dan Jakarta Selatan. Saat ini, saya akan share mengenai 5 keuntungan dalam berinvestasi properti di Pondok Indah. Ya. Yang pertama, Pondok Indah merupakan salah satu super blok terlengkap dan terbesar di daerah Jakarta Selatan. Bahkan bisa dibilang sekarang di daerah Jakarta. Teman-teman, kita lihat tadi video singkat dari Pak Raymond. Ya, Pak Raymond kemarin kirim kami video. Kami edit pakai Viva Video. Apps-nya itu gratis ya. Gratis. Jadi teman-teman bisa bayangin nih, kita mau kasih tahu customer kita mengenai informasi, tidak boleh panjang, 2 menit. Jadi video kayak Pak Raymond punya tadi itu bisa kita buat 2 menit. Ambil contoh, Anda mau membandingkan investasi di apartemen tengah kota dan apartemen di suburb begitu. Anda bisa ngomong kalau apartemen di tengah kota, orang-orang yang tinggal dekat kantor, mungkin orang asing, harga rentalnya bisa naik dan bisa bagus pakai US dollar. Sedangkan end user maunya apartemen yang di suburb. Anda juga bisa pakai video seperti tadi membandingkan umpama investasi di Pondok Indah versus investasi di Kebayoran Baru. Kemudian Anda menjelaskan poin-poin untungnya berinvestasi dengan itu. Setelah Anda buat video singkat itu, Anda masukin ke Viva tadi, saya tadi bilang, Anda bisa edit sehingga apa yang keluar dari mulut Anda itu diketik ya. Sehingga customer ketika melihat Anda membuat konten seperti itu, kalau Anda komit ya, seminggu Anda buat 1 atau 2 minggu buat 1, Anda menjadi narasumber yang dipercaya ya. Saat ini orang selalu ingin lihat juru bicara yang paling bagus di dalam bisnis ini ya. Kadang-kadang juru bicara, kalau Anda lihat kayak ada yang namanya Atta Halilintar lah ya. Orang-orang seperti ini sebenarnya awalnya tidak dikenal gitu ya. Tetapi ketika mereka memborbardir banyak konten di dalam ya, akhirnya orang menganggap dia sebagai key of influencer gitu ya. Jadi mau nggak mau satu tips bagi kita semua di sini, ide yang paling bagus dengan dunia yang sekarang begitu murah dan bebas berkomunikasi di sosial media adalah bagaimana kita bisa menjadi key influencer di dalam area target market kita. Umpama tadi Pak Raymond tadi ada di Pondok Indah, dia bisa membuat video seperti begitu. Ya, nanti video yang mengenai properti saya akan balik lagi Pak Raymond. Saya lompat dulu nih langsung ke Pak Leo.
Pak Leo, kita sempat ngobrol kemarin dan Pak Leo banyak meluangkan waktu Bapak nih, bahkan sebelum Corona ini untuk bagaimana memaintain database customer dengan baik, bagaimana memaintain data listing dengan baik, sehingga agent-agent di kantor Bapak itu bisa terkoneksi dan customer-nya bisa mencari properti lebih mudah. Mungkin Pak Leo bisa cerita hal-hal apa yang telah Bapak lakukan, Pak, selama ini, Pak? Oke, terima kasih, Pak Dar. Bagi saya ya, untuk kerja di properti ini, masalah database itu sangat penting. Kadang saya meluangkan tiap malam itu untuk mereview siapa yang nelpon saya tiap malam, tiap pagi, tiap malam itu saya ketik lagi, diulang di Excel. Saya kasih kode, jadi misalnya Pak Darmadi telepon saya tadi nyari apa, saya catat. Nah, setiap Pak Darmadi nanti telepon saya kembali, saya akan kasih note. Pak Darmadi mencari rumah misalnya di Citraland. Besoknya Pak Darmadi telepon saya lagi, tanya di Pakuwon. Jadi saya tahu, Pak Darmadi ini cari di daerah Surabaya Barat. Itu salah satu manajer saya. Kedua, database saya kadang juga sering memasukkan, apalagi sekarang di kontak-kontak itu ya, banyak ada email, alamat surat menyurat, ulang tahun, kan bisa kita tulis semua anniversary-nya klien, itu saya tulis lengkap. Jadi kalau tiap malam itu saya kerjakan, saya manage. Jadi saya isi lengkap, sampai anak-anaknya siapa saya tulis juga di note-nya itu. Jadi, ini jadi semacam CRM ya, Pak ya? Betul. Customer relationship management ini Bapak buat sehingga nanti ketika ngobrol dengan customer itu lebih dekat, karena bisnis ke depan ini berhubungan dengan relationship selling gitu ya, karena Anda lihat sekarang kita terbatas semuanya, kita bermain pakai internet, sosial media, mau nggak mau kita relationship base ini dengan adanya CRM ini agent akan diuntungkan. Dan saya dengar Bapak membuat sebuah semacam apps begitu, Pak? Betul. Nah, ini juga saya lagi mengembangkan app untuk membantu marketing ya, jualan, memanage klien juga, dan membantu klien untuk dapat memilih rumah yang diidamkannya. Aplikasi ini saya kasih nama Zoomit. Mungkin di bulan-bulan depan, ya, di bulan-bulan depan sudah bisa saya share ke teman-teman semua dan ke klien untuk dicoba. Wow. Ini menggabungkan CRM juga, menggabungkan database-nya properti yang ada. Moga-moga bisa banyak kota ya, dan digabung juga dibantu sama Pak Edi, mungkin di Bandung untuk master listingnya, Pak Raymond di Jakarta, supaya orang kalau mau mencari properti di Indonesia kita punya datanya. Jadi ini bekerja dengan big data nanti, Pak. Jadi klien pun Anda untuk memanage, menelepon klien cukup dari aplikasi itu, dan dia akan tercatat, record. Jadi Pak Raymond bisa mencatat Pak Darmadi per hari ini Senin, Selasa besok mencatat lagi. Jadi Bapak tahu, saya tiap hari ini telepon terus. Artinya Pak Darmadi ini pembeli yang bukan masih komitmen, masih cari-cari. Ya mungkin kita bisa kerjakan dulu klien yang sudah hot buyer, yang istilahnya kita sebut hot buyer itu. Nah, jadi kita bisa memilah-milah mana klien hot, mana yang cuma masih bingung atau masih cold ya. Gitu, Pak. Iya. Berarti dalam kasus corona ini mirip nih, Bapak mengambil contoh dari corona nih. Katanya tuh di Wuhan itu dan di Korea itu penanganan mereka pakai big data, Pak. Jadi ketahuan siapa sudah ketemu dengan siapa, jadi bisa ketahuan tuh langsung di karantina langsung semuanya. Jadi dengan seperti begitu itu lebih efisien dan lebih cepat tanggap ya, Pak ya. Dan memang CRM ini yang dikembangkan oleh Pak Leo ini mungkin dia kembangkan secara otodidak di dalam perusahaan dia. Tetapi teman-teman kalau Anda pengen tahu ada CRM apps yang murah dan tidak bayar sama sekali, Anda bisa sebenarnya mengambil dari Google Forms. Google Forms itu adalah database yang begitu sederhana. Anda bisa masukin apa yang tadi Pak Leo tadi katakan, dan it's free. Anda bisa ekspor dari handphone Anda juga. Jadi dua hal yang tadi kita sudah sempat ngomong. Tadi Pak Raymond mention mengenai pembuatan video yang saya suggest Anda bisa pakai Vivo Apps. Ya, demikian juga CRM ini Anda bisa pakai apps yang namanya Google Forms. Dengan seperti begitu Anda bisa mengatur database Anda dengan baik. Bu Angel bisa tampilkan gambar mengenai deal itu, Bu Angel. Ya, saya mau kasih lihat Anda apa dengan kondisi seperti begini. Di dalam suasana seperti begini, apa sih tujuan kita aktif di sosial media? Sosial media adalah satu hal yang menghubungkan kita dengan customer kita saat ini. Jujur, kita nggak bisa kemana-mana. Kalau dengan teman kita yang di Malaysia, mereka sudah lockdown, benar-benar lockdown. Kita ini masih bisa bergerak ya. Kita masih dikatakan kita work from home.
Tapi saya masih banyak lihat agent itu sleep from home, rest from home. Ini kita mesti kerja, ya. 2-3 minggu ke depan ini kita mesti benar-benar membuat peluang diri kita mencapai sesuatu yang efektif. Nah, kalau Anda lihat di slide saya ini, ya, why people deal with you on internet, ya. Ya, Anda lihat, kalau Anda aktif di internet, Anda masuk banyak konten mengenai real estate, khususnya kepada siapa saja. Kalau Anda adalah pemilik kantor, mungkin Anda mau rekrut agent-agent, ataupun Anda punya Facebook adalah orang-orang investor di tempat Anda, sebenarnya sosial media itu mampu meningkatkan trust. Setuju nggak? Dengan Anda semua berbicara hari ini di dalam sebuah mimbar dan forum yang Zoom ini, di mana sampai hari ini ada 363 orang ya registered ya. Kita sudah punya trust di sini ya. Kita punya authority. When you speak to have content, baik itu video maupun hanya sebuah teks tertulis, Anda punya authority. Dan yang ketiga, Anda show care. Karena dengan kondisi seperti begini kita nggak diam. Kita berusaha menjangkau banyak orang, memfasilitasi banyak orang. Dan kita jadi real estate agent, satu kita mesti visible. Ya, tadi kalau Anda lihat video dari Pak Raymond tadi, Pak Raymond jelas sekali ya. Pak Raymond itu bisa memperkenalkan dirinya adalah agent real estate profesional di Jakarta Selatan atau spesifik di Pondok Indah. Visible, kelihatan dengan orang. Kemudian likable. Orang bisa senang lihat kita karena kita berikan informasi. Credible, karena Anda tampil di dalam layar video dan memberikan informasi. Dan approachable, kita gampang didatangi dan diajak ngomong. Seperti di message seperti begini, Anda juga diberikan kesempatan untuk chat ya. Kalau Anda punya pertanyaan, tolong Anda bisa ketik, nanti Ibu Angel bisa lempar ke saya. Jadi poin yang saya mau katakan di sini is that it's not what you say to the market, bukan apa yang Anda katakan kepada market, it is what the market says about you. Dengan berada di dalam sosial media ini, kita akhirnya tahu bahwa apa yang bisa kita deliver kepada market ini. Ya, udah cukup ini. Saya mau balik ke Pak Edi Mulyawan. Ya, Pak Edi Mulyawan cukup lama nunggu nih ya. Pak Edi, saya harus jujur ngomong Pak. Yang paling sulit saat ini adalah bagaimana membuat marketing itu merasa positif, Pak. Karena marketing itu dengan kondisi corona, sebelum corona saja, Pak, itu pembeli sudah sepi, Pak. Ya, kita nih udah sepi hampir 2 tahun nih, market kita nge-flat nih, Pak. Ya, banyak nabi-nabi properti mengatakan 2020 bangkit. Mau bangkit ketemu corona ini ya. Jadi, Pak, saya mau nanya Bapak nih, Pak. Gimana caranya seorang agent properti bisa positif, Pak, dalam kondisi seperti begini, Pak? Ya, salah satu tips yang saya bisa bagikan kepada teman-teman, saya kemarin itu send sebuah kata ada satu kalimat positif yang mana saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semua, stay safe, stay healthy dan keep optimis. Dan saya bilang bahwa semua badai pasti berlalu, kita punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada semua masalah kita. Lalu saya bilang bahwa keep contact, dan saya kasih nama saya dari Edi, saya dari Senior Division Director Era Bandung. Artinya dengan kita mengucapkan itu kepada orang lain, itu sama saja dengan mengencourage diri kita untuk menjadi positif. Ya, samping itu responnya luar biasa. Saya ada kelompok dari klien yang kelas middle up, kelas kecil, sampai orang bank, notaris, teman sekolah, teman gereja, itu saya blast semua. Dan mereka semua luar biasa, 90% merespon balik. Malah ada yang nanya bagaimana properti, bagaimana sikon sekarang, soal bank, segala macam. Dan memang itu memberikan dampak yang positif. Mereka balik mendoakan saya, dan saya juga merasa sangat diberkati sekali dengan mereka juga ikut mendoakan balik kepada diri saya. Itu salah satunya. Poin yang saya mau katakan adalah kita nggak bisa nunggu market ini yang memotivasi kita ya. Kita mesti memotivasi diri kita duluan ya. Betul. Karena market di luar sana semuanya kan negatif. Termasuk yang mau beli pun, yang punya duit cash and carry pun, saya pikir mereka juga terbawa dampak negatif. Karena semua WA group tidak ada yang mengatakan positif. Nah, kita harus mengencourage itu untuk membuat suasana ini menjadi positif. Dan itu membuat market ini tidak stuck, tapi mungkin ada sedikit pergerakan. Karena kemarin selama beberapa hari juga, saya ada nganter bayar juga kok. Dan kelihatannya berminat, dan mungkin beberapa tadi malam juga ada sempat tanya-tanya soal KPR, segala macam. Dan memang masih ada gitu market itu yang memang bergerak untuk mencari, nanya, negosiasi itu masih ada.
Jadi dengan kondisi seperti begini, memang saya tadi bilang kita mampu harus seperti yang kita lakukan sekarang nih. Zoom webinar ini sebenarnya untuk memotivasi market juga ya Pak ya. Betul. Karena banyak betul. dari yang pengalaman kita belum tentu apa yang kita lihat A, orang lain lihat A, mungkin orang lain lihat B, dan ini yang butuh kita untuk bisa kembangkan pikiran kita. Saya tadi pagi barusan ada agent barusan kirim WhatsApp ke saya loh Pak. Lucu dia buat quotes, ini tambah canggih dia. Dia buat quotes seperti begini. Sudah jatuh ketimpa tangga pula. Sudah jarang closing ketimpa corona pula. Waduh, ini berat ini ya. Jatuh ketimpa tangga ini nggak closing ketimpa corona ini ya. Jadi gitu poin yang saya mau katakan di sini tadi Pak Edi berusaha semangat ini penting sekali Pak. Karena ada dua hal yang mesti kita pikirkan di sini. Pertama, perubahan mindset, change, karena kita ngadepin change kan ya. Karena kita ngadepin change, masalahnya adalah banyak teman-teman saya developer ngomong seperti ini, Pak, ini perubahan saat ini kita nggak pernah ngalamin sebelumnya loh Pak. Nah, kalau kita menghadapi perubahan yang kita belum alami sebelumnya, respon pertama kita adalah panik. Ya, respon pertama kita tuh panik, bingung, gugup, karena nggak pernah hadepin seperti begini. Tetapi nggak boleh lama, karena kita harus mikirin gimana caranya bisa mengalahkan krisis ini. Karena kita tahu, Anda semua percaya dengan saya, semua krisis yang datang selalu ada peluang. Setuju nggak? Yes. Kemarin ada satu developer gede, saya nggak sebut namanya, tapi orang ini pinter. Ya, suasana hotel kan turun tuh 90% okupansinya. Kebetulan developer ini punya sub business unit rumah sakit. Jadi dia buat hotelnya dia supaya orang tuh kalau takut tinggal di rumah bisa ngungsi ke hotelnya dengan biaya yang make sense sambil dicek corona atau tidak. Bayangin nih, orang lain pada tiarap dia masih mikir kayak begitu. Nah, kebetulan developer ini juga punya mall. Dan seperti mall yang lain kan pada tutup nih. Dia pinter, mallnya tutup, tetapi dia buat F&B-nya dia sama-sama diskon harga, kemudian mereka buat WA blast, sehingga orang pesen ke mall tersebut tanpa harus datang diantar makanannya. Jadi saya melihat ada orang yang tetap bisa melihat peluang di dalam kondisi seperti begini. Saya ngomong mengenai change ya. Ada dua hal change yang perlu kita lakukan. Pertama, change mindset. Tadi Pak Edi sudah mention mengenai change mindset. Yang kedua, yang tadi Pak Raymond dengan Pak Leo kasih tambahan adalah change action. Kenapa? Kita ini lucu nih. Kita sudah tahu market berubah, tapi action kita ini masih gayanya sebelum corona. Setuju nggak? Kita masih berpikir gaya sebelum corona. Ya, kita masih kurang berusaha mencari peluang. Tadi saya baru baca satu buku menarik sekali, bahwa sebenarnya dengan adanya kasus corona ini, yang paling kena hurt itu orang-orang yang namanya extrovert. Jadi kalau orang-orang ekstrovert, kayak Pak Raymond ini, Pak Leo, Pak Edi, saya nih ekstrovert, ini terganggu sekali nih. Karena kita dengan kondisi sekarang ini nggak bisa ketemu orang. Kita padahal pengen ketemu orang ngomong gitu ya. Tapi orang yang diuntungkan saat ini adalah orang introvert. Orang introvert itu nggak suka ketemu orang. Jadi dengan adanya teknologi ini, mereka itu lebih mampu, lebih senang dengan kondisi tanpa ketemu orang ini. Bahkan saya tadi baca satu artikel menarik bahwa di dalam kondisi lockdown di tahun 1660, Isaac Newton itu menemukan hukum gravitasi karena adanya lockdown. Jadi sebenarnya ketika kita lockdown sekarang, ini waktu untuk kita berpikir lebih tajam lagi dan lebih dalam lagi. Oke, saya langsung balik ke Pak Yafet. Pak Yafet, Surabaya saya tahu banyak properti primary project yang sudah mulai melambat sebelum corona, dan saya nggak tahu sekarang posisinya seperti apa, Pak. Kalau bisa digambarkan kalau dari pasar primary market apa yang terjadi, Pak, di sana, Pak? Kalau di primary pasti juga mengalami hal yang sama. Cuma primary kan diuntungkan dibanding secondary. Karena untuk visit masih memungkinkan. Rumah contoh siap untuk ditinjau. Kalau di secondary, rumah yang dihuni pasti akan ada keterbatasan untuk ditinjau. Jadi saya pikir kalau pembeli-pembeli yang memang urgent dan developer ready untuk stoknya, ya kita mengalihkan pembeli ke developer-developer yang stoknya sudah ready dan siap ditinjau, dan semuanya sudah ada furnish, mudah sekali untuk membuat pembeli-pembeli yang urgent mengambil keputusan. Jadi nggak usah khawatir soal prosedur peninjauan, mungkin kita buatin aja prosedurnya. Misalnya kalau dia nggak mau ketemu orang, ya kita bukain pintu aja deh semua. Ya,
mungkin marketing pun nggak usah terlalu dekat kalau memang pembeli nggak mau terlalu didampingin. Prinsipnya dia bisa lihat propertinya, bisa tahu detailnya, kita kirim semua gambar, presentasi produk knowledge-nya. Nah, kalau dia sudah lihat dan dia tertarik, tinggal prosedur untuk cara pembayaran bisa lewat bank, ya kan? Kemudian kalaupun developer menyiapkan prosedur untuk tanda tangan surat pesanan dalam bentuk online, ya silakan. Tinggal developer bagaimana menyiasati supaya prosedurnya ini sangat friendly untuk pembeli, khususnya pembeli yang takut untuk ketemuan dengan orang lain. Jadi sebenarnya kalau saya bisa ngomong, bisa primary project saat ini ada 3 jenis ya Pak ya. Satu yang sudah jadi nih Pak, tapi belum semuanya kejual. Yang kayak seperti begini nih masih punya chance nih ya, karena ya ini hanya barang sisa dan mungkin dengan gimmick dan harga yang bagus orang masih mungkin tertarik. Tetapi ada juga primary yang masih dalam proses bangun nih Pak. Mungkin fondasi sudah selesai. Nah ini mereka akan kesulitan cash flow juga dan kemungkinan akan pending serah terimanya. Ada ulang hitung lagi apakah harganya masih tetap sama atau tidak ya Pak ya. Jadi karena kemarin saya ngobrol dengan Pak Leo itu ada cara bagaimana supaya orang bisa datang ke open house tanpa terlalu dekat-dekat. Itu gimana tuh Pak? Caranya kayak apa tuh Pak? Kita akan mengadakan open house dengan cara supaya imbauan pemerintah tetap kita lakukan, ya kan, jaga jarak. Jadi kita cari rumah-rumah yang di daerah yang cukup aman ya. Jadi dalam kutip itu perumahan ya, jangan di daerah-daerah kampung, maaf, agak susah ngawasinya. Jadi di daerah perumahan seperti kalau di Surabaya, Citraland, Pakuwon, Geraha akan cukup aman karena one gate system. Jadi kita adakan open house, kita buka aja pintunya. Kita buka aja pintunya. Jika ada marketing yang ingin menunggu, boleh di dalam mobil bisa kita siapkan buku, atau marketing cukup di rumah, kita kasih CCTV yang online ya, yang berbasis WiFi, atau kalau nggak ada WiFi pakai kartu SIM card di dalamnya bisa kita taruh. Jadi jika ada yang datang itu bisa kita langsung bisa kontak juga, mau datang ke Citraland, gimana Pak? Kira-kira mau ada kira-kira kekurangan apa? Cocok enggak? Ya, jadi dari jarak jauh pun kita bisa melakukan open house. Pak Leo, juga. ini ada pertanyaan masuk di chat kita ini dari Ibu Dewi ini. Ibu Dewi nanya bagaimana menyiasati bila klien ingin showing namun owner tidak ingin didatangi rumahnya. Ya mungkin dia tidak tersinggung gitu, Pak. Nah, ketemu klien aja di dalam rumahnya dia takut. Kecuali ada beberapa klien yang memiliki disinfektan. Jadi kita terjadi sekarang bilik disinfektan ya, nggak tahu di Jakarta ngomongnya apa. Mungkin kalau memang ada pemilik seperti itu, ya kita bikin jadwal ulang untuk minggu depannya, atau kita kirim dulu foto atau video ya, kita minta dari owner memvideo dulu semuanya, atau sebelumnya kita sudah ada video kalau itu listing lama ya. Kalau listing baru ya mungkin lebih baik kalau yang mau foto dan videonya dari pemilik rumah. Oke, ya. Kebetulan nih Ibu Angel, saya ada video rumah cantik ya. Ini teman saya di Amerika, dia real estate agent, dia ibu-ibu, nggak gitu paham teknologi juga. Tapi dia bisa ngambil video ini pakai iPhone, kemudian dia pakai iMovie-nya pun lagunya. Dan Anda bisa bayangin, ini ibu-ibu yang nggak ngerti teknologi, dia melakukan ini. Coba kita lihat video ini. Menurut saya video ini menarik.
rasa cukup. Ini video saya tambahkan musik yang tidak berbayar ya lewat iMovie-nya dia mampu membuat sebuah showing yang menurut saya bagus gitu. Saya sarankan teman-teman nih, bagus, kamu harus belajar semuanya deh. Ini zaman seperti sekarang nih, di Facebook ini banyak sekali online bayar palingan dan foto ya. Kita harus belajar itu. Kalau kita mau memanfaatkan situasi ke depan corona ini, di mana orang harus kita utamakan. Ya, saya juga bisa nanya Pak Raymond. Pak Raymond, apa yang ada ide-ide lain nggak Pak? Bagaimana caranya supaya listing-listing yang mungkin harganya miring, bagaimana Bapak sampaikan kepada customer-customer Bapak? Oke Pak, terima kasih. Saat ini saya mengelompokkan ya customer yang pada saat mana customer yang prospek, mana customer yang yang tidak prospek, antara investor dan user lah. Gitu. Jadi saya tetap komunikasi dengan mereka, saya tetap seperti Pak Edi bilang, saya say hello, dan saya juga kirim beberapa listing-listing yang harganya sudah sellable. Saya keep in touch dengan mereka dengan WA blast, dengan broadcast Pak, dan juga dengan video. Halo. Bentar, ini ada pertanyaan masuk nih ya. Yeah. Pertanyaan masuk mengatakan bagaimana membuat penawaran yang menarik melalui media sosial menjadi lead gitu Pak. Oke. Saya bacakan lagi nih Pak. Saya bacakan lagi, dengar baik-baik. Bagaimana membuat penawaran yang menarik melalui media sosial. Seandainya nih Bapak udah pasang video, tahu-taunya orang mulai reply gitu ya. Bagaimana bisa orang yang viewer ini bisa dijadiin menjadi lead gitu Pak? Oke, tentu saja kalau misalkan dia sudah nggak halo Pak Raymond. Halo, ya Pak. Halo, koneksinya lagi kurang bagus nih. Halo. Oke, mungkin Pak ya chatroom, Anda semua bisa masuk chatroom ya. Halo. Pak Raymond udah terkoneksi? Ya, halo. Udah paham pertanyaannya Pak? Iya. Oke, saya kasih masukan dulu. Oke. Silakan. Halo. Ya, halo Pak. Oke, Pak Raymond tenang dulu. Pak Yafet tolong kasih inputnya Pak. Begini, tentang iklan di sosial media adalah relatif hal yang baru. Bagaimana membuat iklan atau informasi tersebut menarik? Ya, menurut saya, satu harus hal yang baru. Yang kedua, informasinya harus membuat orang ingin tahu lebih banyak. Tapi jangan terlalu lama sehingga informasinya jadi kelihatan sudah nggak menarik lagi. Jadi singkat, ya kayak iklan. Informasinya harusnya banyak detailnya. Nah, yang kita angkat harus hal-hal yang menarik sehingga orang ingin tahu lebih banyak. Memang saya rasa poin yang Pak Yafet saya mau tambahin ke Pak Raymond, kalau Pak Raymond dengar angkat tangan ya. Tadi Pak Yafet bilang mesti ada sesuatu yang menarik gitu ya Pak ya. Umpama harga murah begitu ya, atau lokasi terbaik begitu ya, sehingga orang tuh eye catching, begitu dia lihat, dia emosionalnya terganggu, dia kontak, jadi itu menjadi leads kita. Pak Raymond sudah siap menjawab tadi Pak, Bapak sudah pasang video, bagaimana supaya orang yang lihat video Bapak itu bisa ngambil action Pak ketika lihat video Anda untuk menjadi leads gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya, sorry tadi koneksinya terputus. Ya, saya rasa kita harus tahu ya, kalau kita main di sosial media atau digital marketing, kita harus tahu sebenarnya kita harus membuat apa gitu loh. Kontennya mau seperti apa. Karena, dan kita juga mesti buat suatu campaign ya. Campaign itu kita bisa buat di media sosial, khususnya di Instagram. Instagram ini cukup unik dan lebih menarik karena kenapa? Selain kita bisa posting feed di sana, kita juga bisa posting story. Nah, dari story itu kita bikin perjalanan
customer menjadi customer behavior namanya, supaya mau melihat kita punya sosial media, kita punya konten di Instagram. Ya, kita posting setiap hari di Instastory ya, supaya customer itu, karena Instastory itu bisa dilihat oleh orang yang bukan dari bukan dari friend list kita. Jadi semua gitu loh. Kalau feed itu yang kita posting itu hanya dilihat oleh friend list kita. Nah, selain di feed, Instastory itu dimanfaatkan. Jadi pada saat customer melihat, wah ini ada menarik nih rumah nih, kita bikin customer journey di sana. Customer menarik, kontak kita, nah menjadikan suatu leads. Nah, kita bisa minta nomor WhatsApp atau nomor teleponnya. Ya kita tetap kita mesti telepon dia, atau kita WhatsApp atau kita WhatsApp dia. Tetap kita harus follow up, Pak. Jadi pada saat Pak Raymond, itu, ya. Pak Raymond, ada yang nanya. Ini nanya, Anda lihat juga di chat supaya bantu saya. Ada yang nanya nih, kalau propertinya jelek, kalau rumahnya jelek, ownernya rumahnya berantakan, gimana buat video yang bagus tuh Pak kalau rumah seperti gitu? Oke, pertanyaan bagus. Saya juga baru lakukan bulan lalu karena saya dapat listing itu rumah tua, Pak, di Pondok Indah, dan juga yang saya berpikir ini rumah udah tua, mau dibuat video sebagus mungkin pasti ya keadaannya tua gitu loh. Jadi saya nggak habis pikir, saya coba ngambil capture dari atas. Kebetulan saya belum pakai drone, tapi kalau Anda yang punya drone lebih baik. Saya capture dari Google View dari atas bahwa ini ada sebidang lahan rumah tua. Jadi saya bikin kotak di situ bahwa ini ada rumah tua, lokasi bagus, jarak kurang lebih sekitar 500 meter dari Pondok Indah Mall atau 200 meter dari tol. Jadi saya bikin suatu cerita bahwa ini adalah lokasi bagus, harga bagus, dan bisa untuk investasi gitu, Pak. Jadi potongan-potongan gambar saja atau bisa dijadikan video itu lebih menarik, Pak. Saya rasa. Jadi kalau misalnya, poinnya adalah kita harus melihat plus point dari listing kita ya. Kalau listing itu rumah tua, rumahnya jelek, mungkin kita tidak terlalu cover dari interiornya, tetapi mungkin dari lokasi dan fasilitas yang sekelilingnya kita buat menjadi hal. Oke, saya rasa nanti kita sambil ngobrol video, mungkin waktu saya juga terbatas. Saya balik ke Pak Edi nih. Pak Edi ini kan kita ngomong nih Pak, saat ini adalah buyer's market Pak, di mana penjual banyak Pak, penjual tuh banyak, tapi yang mau beli itu kan nggak banyak Pak. Nah, oleh sebab itu agent mesti harus tahu listing-listing mana yang mesti bisa diambil. Jangan semua listing diambil. Kalau saya punya prinsip, listing zaman sekarang yang mesti diambil itu mesti kriterianya 3M. 1, murah. 2, harganya miring. 3, ownernya mepet. Jadi mepet, dia butuh duit, dia pasti. Kalau nggak murah, miring, mepet, jangan deh. Ya, tapi saya rasa Pak Edi lagi mau share bagaimana mengenai listing ya Pak ya. Tolong Bu Angel tampilkan listing Bu. Pak Edi ada materi mengenai listing sedikit yang mau dibahas Pak. Ya. Jadi ada bab 24 dari buku saya, itu how to manage your listing. Nah, terutama bagi teman-teman yang sudah punya listing nih, agent-agent yang sudah punya listing database lama, itu Anda 3 kriteria, di mana kalau Anda tidak punya waktu selama ini, Anda bisa mengelola di rumah, work from home, dengan catatan mengelola secara administratif. Artinya Anda catat, banyak sekali agent yang listingnya itu tidak rapih dalam database-nya. Dia cuma seingatnya di otak, catatannya tercecer kemana-mana. Nah, itu tolong diadministratifkan secara lebih baik. Lalu yang kedua, detail dan teknis secara detail tentang ruangannya, speknya, segala macam itu harus lengkap. Dan yang ini yang tadi Pak Darmadi bilang, mengelola secara strategis prioritas dari listing potensial. Kita memberi julukan listing potensial. Apakah itu sudah masuk bintang 3, bintang 2, atau masih bintang 1? Bintang 3 itu terutama adalah orang-orang yang memang punya motivasi tinggi. Karena pada saat ini terus terang, bisnis semuanya lagi slow down, turun. Nah, mereka kira-kira ada yang kepepet utang di bank, atau ada yang memang butuh banget untuk membuat supaya bisnisnya jalan. Nah, itu yang paling utama adalah kita cari yang motivasi tinggi. Berikutnya adalah lokasi bagus, ya. Legalitasnya juga jelas, harganya bukan hanya wajar, malah sekarang di bawah harga pasar.
Nah, itu yang menurut saya harus kita prioritaskan yang seperti tadi Pak Raymond sudah bilang. Lalu yang kedua, motivasinya biasa aja, harganya udah wajar, kondisinya bagus lah, lokasi strategis. Tetapi ya mungkin ada banyak hal yang tadi itu, motivasinya belum terlalu ingin menjual. Apalagi yang bintang 1, lah ya situ mah boleh dibilang orang yang apa ya istilahnya tuh, ya untung-untungan deh. Kalau memang ada yang mau beli, ya mangga. Kalau nggak ada yang beli ya sudah. Artinya dia mau cari profit. Nah itu bukan waktunya saat ini seperti itu. Jadi kerjaan Anda di rumah adalah update, Anda keep kontak dengan pemilik, terus tanya bagaimana kondisi harga terbaru, kasih pengertian secara baik-baik dan tegas. Kalau mau jual sekarang, memang harus harganya ada terkoreksi. Lalu kedua, dia bilang, ya rata-rata kan tunggu aja sudah corona selesai. Pertanyaannya kalau sudah corona selesai, anggaplah kita bilang bulan Juni. Apakah sesudah bulan Juni, Anda yakin dalam 1 semester itu recovery-nya cepat? Belum tentu juga, gitu kan? Karena kan Sri Mulyani sudah bilang, kemungkinan ekonomi kita bisa mendekati zero, 0. Nah, artinya kalau Anda butuh, jangan tunggu lagi 2-3 bulan gitu, sekarang jual. Nah, ada beberapa kriteria yang lebih spesifik untuk bintang 3 ini, mungkin bisa ditampilkan slide berikutnya. Bu Angel bisa tampilkan slide berikutnya. Nah, kriteria potensial listing ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Pernah deal sebelum ada isu corona ya, pernah jadi mungkin batal. Lalu dalam kondisi sebelum isu corona juga ada beberapa yang properti sedang ditawar ya. Terus sekarang mungkin pembelinya nawar balik. Mungkin yang waktu itu harganya 5M ditawar 4M, sekarang bisa jadi harga 5M pembelinya nawar di 3,5M atau malah 3M ya. Waktu sebelum corona banyak buyer yang lihat, banyak respon dari promosi, entah dari OLX, dari rumah.com, entah dari apa, spanduk. Dan yang utama adalah desire, passion dari pemilik ini yang terus-menerus ingin menjual propertinya secara cepat. Harga turun, lokasi oke, produk oke, legalitas lengkap. Itu kira-kira tips yang saya bisa berikan kepada teman-teman. Pada saat seperti sekarang ini bukan diam, Anda keep kontak dengan pemilik dan memilah mana yang menjadi prioritas utama, prioritas kedua, dan yang mungkin bisa ditunda dulu karena memang orangnya belum mau jual dengan harga murah. Saya pikir Thank you Pak Edi. Itu. Thank you Pak Edi. Ya. Ini Pak Edi ngomong ini ngingatin saya nih petinju terkenal Filipina Manny Pacquiao gitu ya. Manny Pacquiao itu hebatnya tuh kalau dia pukul satu lawan itu pakai triple combination ya. Kalau pukul tuh bukan hanya jab saja, uppercut saja, hook saja. Dia langsung tiga-tiganya. Pukul jepret gitu ya. Jadi kalau jualan sekarang itu nggak boleh hanya pakai satu channel, omni channel gitu ya. Anda senang main di internet ya, rumah 123, rumah.com, OLX, go ahead. Pasang spanduk, bagi flyer, ngeblas, itu harus sama-sama dan harus didorong supaya semangat nih. Khususnya di corona orang kan lagi dingin-dingin. Mesti pakai triple combination supaya Anda bisa closing. Bu Angel tolong tampilkan saya agent presentation saya. Saya mau jelasin ke Anda, saya takut banyak orang punya mindset yang masih kejebak nih. Mindset kejebak sebelum corona ya. Saya banyak lihat agent itu cara berpikirnya itu sebelum corona itu selalu menganakmaskan pemilik properti ya. Saya masih banyak sering lihat agent itu ketika mau jual properti orang ditanya harganya berapa, dia selalu tergantung sekali. Tunggu, jangan keluarin anak panahnya dulu. Jangan keluarin anak. Dia selalu pengen nyenengin yang punya rumah. Jadi kalau ada rumah dititip, agent suka nanya, Bapak mau jual harganya berapa Pak? Ini agent ini either dia gimana ya, ngeheng atau apa ya. Dia kayak nggak mengerti situasi pasar, nggak pernah punya CMA yang bagus, sehingga apapun yang customer mau, dia pengen nyari buyer yang bisa cocok dengan kemauan dari customer. Jadi coba klik sekali gitu ya. Jadi yang saya gambarkan itu present positif itu artinya apa? Jadi customer kasih dia sebuah produk, tolong jualin barang, dia kagak tahu harganya, dia minta nanya kepada customer, berapa harganya? 3M. Nah, 3M, otaknya dia nyari pembeli yang mau beli 3M. Ya, ini sebelum corona seperti begini. Ini agent-agent seperti begini menurut saya mah nggak bakal survive di bisnis ini. Agent-agent yang survive di bisnis ini, pertama, mereka harus tahu harga pasar. Sangat jelas, bukan hanya harga pasar, tetapi kondisi pasar saat ini. Nah, khususnya dalam kondisi corona saat ini, Anda jangan dari present positif
langsung ke future positif. Artinya gini nih, orang mau 3M, Anda nyari lawan 3M. Jangan, Anda nggak bakal dapat lawan di zaman saat ini. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Klik sekali, ya. Ya. Pertama, ketika customer datang pengen jual 3M, Anda jangan langsung bawa ke future positif, bawa dia ke present negatif. Artinya apa? Kasih tahu, Pak, terima kasih Pak, Bapak memang mau jual barang Bapak 3M karena waktu Bapak beli dari developer harganya segitu dan Bapak pengen ada apresiasi harga 40%, jadi Bapak hitung-hitung 3M. Tapi saya kasih tahu Pak, present negatif. Saat ini Pak, pasar properti tidak seperti 1-2 tahun yang lalu ketika Bapak beli properti Pak. Sekarang cari lawan aja susah Pak. Bahkan properti-properti sejenis yang Bapak punya di market ditawarkan jauh di bawah harga Bapak. Nah, Anda lihat cara saya nggak? Saya membawa dia dalam sebuah kondisi negatif dalam saat ini. Karena saatnya corona. Semua harga di reset. Kemudian klik berikutnya. Setelah saya jelasin kayak begitu, saya bawa dia dari perasaan present negatif itu ke future negatif. Kita bilang gini, tapi kalau Bapak ngotot pengen jual rumahnya 3M, saya kasih tahu Pak, mungkin 6 bulan 1 tahun tidak akan ada yang mau nawar Pak. Karena harga market sudah di bawah harga yang Bapak inginkan. Jadi kalau Bapak benar-benar pengen uangnya sekarang, Bapak nggak bisa jual 3M. Ya, kalau Bapak ngotot 3M, ke depannya Bapak nggak bisa jualan. Klik lagi sekali lagi. Nah, baru di situ saya ngajak dia. Kalau Bapak nurunin harga sesuai dengan market pada saat ini, ada kemungkinan Bapak bisa keluar dari market ini. Ada kemungkinan Bapak bisa dapat uang. Jadi sekarang nih kalau kita ketemu customer, saya sudah bilang 3M tadi, murah miring mepet. Ya, kalau orang nggak bisa murah miring mepet, jangan diambil. Nah, kalau Bapak dapat murah miring mepet, Bapak mulai presentasikan dari present positif, ajak dia masuk ke present negatif, kemudian ceritakan apa yang akan terjadi di future negatif, dan Anda bawa dia ke future positif. Dengan cara presentasi seperti ini, customer Anda itu lebih gampang untuk diajak nego. Customer Anda itu lebih gampang untuk Anda bisa identify motivasi yang jelas dari dia. Saya rasa tadi yang dikatakan Pak Edi, kita balik lagi tadi Bu Angel, kita balik lagi apa yang dikatakan Pak Edi itu benar. Ya sekarang saatnya Anda mesti klasifikasi baik-baik listing yang Anda mau fokus ya. Nah, saya tambahkan kita waktu saya sisa 8-9 menit ya. Saya mau share dengan Anda saja bahwa saat ini gini nih. Anda nggak bisa hanya tergantung dari marketing. Artinya advertising, Anda nggak bisa sekarang. Jadi agent itu hanya mengandalkan advertising. Pasang di rumah 1, 2, 3, pasang di OLX. Habis itu Anda nunggu, kagak bisa. Anda mesti triple combination sehingga benar-benar listing itu jadi hot. Ya, itu satu. Yang kedua bahwa banyak orang agent ketika mau jadi real estate agent, otaknya dia closing, otaknya pengen dapat komisi. Saya juga senang. Orang yang pengen dapat komisi closing, mereka akhirnya belajar skill bagaimana caranya menjual. Mereka senang sekali ikut training-training selling skill. Tapi saya kasih tahu Anda, untuk bisa sukses di bisnis ini, ada 2 skill yang Anda harus punyai. Satu selling skill, saya setuju. Semua orang sudah jago, sudah bisa. Tapi satu skill yang banyak agent tidak suka. Skill itu namanya skill lead generation untuk dapat prospek. Banyak orang tuh malas ngangkat telepon untuk telepon customer. Kalau Anda tidak mempunyai komitmen untuk menelepon 10 orang setiap hari untuk mencari orang yang punya kebutuhan, percaya saya Anda akan hilang di bisnis ini. Anda akan seret listing Anda. Anda akan seret ketemu buyer Anda. Oleh sebab itu, ada 2 tugas kita. Saya titip dengan Anda di dalam session ini. Tugas kita, baik di masa corona dan sesudah corona. 1, Anda mesti memperkuat lead generation. Dari lead generation ini Anda akan banyak dapat potential buyer, potential seller. Ini Anda harus kuatkan. Tadi Pak Leo cerita mengenai sistem bagaimana dia maintain supaya buyer sama seller ini bisa di-manage dengan baik. Yang kedua yang Anda harus kuatkan adalah follow up. Karena banyak agent itu nggak follow up. Hanya butuh baru nyari orang. Udah saatnya sekarang butuh nggak butuh Anda follow up orang. Karena zaman sekarang nih banyak nih customer-customer kita yang mungkin kita pikir nggak butuh, lagi butuh properti. Mungkin pengen jual properti. Ini saatnya kita memperkuat lead generation dan follow up. Nah kalau kita kuat 2 hal ini, kita bisa mempertemukan penjual pembeli, baru selling skill kita ada gunanya. Ya, tanpa itu kita tidak akan ada bisnis di sini. Ya, akhir kata sebelum saya tutup balik ke chat, saya mau ngobrol dengan teman-teman. Ada satu pesan dari Anda. Apakah ada satu pesan terakhir dari masing-masing dari Anda? Saya mulai dari Pak Yafet. Ada satu pesan terakhir dari Pak Yafet, Pak?
di dalam waktu seperti ini, waktu di rumah harusnya dimanfaatkan betul bekerja dalam database. Paling dikit kita punya 4 database. Database listing harus diupdate, kemudian direview, diprioritaskan. Database customer, di follow up. Ya. Buat komunikasi untuk memperjelas need and want-nya. Database family and friend yang harus ditingkatkan kedekatannya supaya menjadi personal circle Anda. Yang terakhir, database network kita sesama broker. Buat kita punya data listing itu bisa menyatu, bisa saling co-broking, dan saling percaya. Itu poinnya. Oke, very good. Ada pesan terakhir dari Pak Raymond, Pak, mengenai topik hari ini, Pak? Oke. Bagi saya sih tadi ya, balik lagi kalau dengan situasi seperti ini, jangan menganggap semua negatif. Dan kita bekerja di rumah, manfaatkan sebaik mungkin, seperti Pak Yafet tadi bilang, kita kelola database kita untuk menjadi, kan suatu, Pak Dar bilang, lead prospect ya, lead prospect. Jadi teman-teman, sudah waktunya kita dikasih bekerja di rumah, kita manfaatkan sebaik-baiknya, jadi carilah prospek sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, dan juga sering-sering posting, pergunakan ya selain di sosial media, posting juga di portal properti atau dimanapun, tempatnya kita cari ide-ide yang kreatif untuk menciptakan konten-konten yang dilihat oleh orang di sosial media. Saya rasa seperti itu, Pak Dar. Thank you. Pak Leo, gimana Pak? Ada pesan terakhir Pak, teman-teman untuk teman-teman? Oke, buat teman-teman semua ya, kita kan kerja di work from home. Jangan sampai sleep from home seperti Pak Darmadi bilang, atau play from home. Memang untuk kondisi sekarang ya, banyak kita dapat berita-berita negatif, dan kita juga usah memforward itu. Kita forward lagi bisa ke lain, kadang-kadang kasih berita, hari ini yang meninggal berapa. Saya kadang forward joke, kasih dia cerita lucu. Dia malah ketawa-ketawa, paling lucu ya ini. Nah, akhirnya bisa buat komunikasi juga, kita menghibur orang. Jadi kita jangan sampai men-share konten-konten negatif, kita share kalau bisa ya listingan kita juga, atau sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang positif, boleh motivasi, dari Pak dan bilang motivasi, itu sangat membantu. Ya, jadi buat teman-teman sekarang, tetap bekerja, berpikir positif, jika corona ini selesai, dan Anda punya hubungan baik dengan customer, dia akan cari Anda. Oh ya Pak, ini Pak Leo yang sering joke ini. Saya waktu ini bingung, waktu di rumah, dia sering tiap hari joke-joke lucu-lucu. Pasti akan cari saya, dia akan ingat. Oke, jangan share konten-konten negatif, apalagi di grup-grup kita kerja sendiri. Oke, terima kasih luar biasa Pak Leo. Pak Edi, gimana Pak? Ada pesan penutup untuk teman-teman? Ini adalah waktunya untuk kita mengasah kapak, ya. Karena teman-teman mungkin sibuk nyari listing, nganter klien, tapi tidak pernah untuk rehat sebentar untuk belajar. Salah satu teman-teman yang sudah bergabung partisipan di sini, Anda sudah menjadi pemenang. Karena Anda sudah mau belajar, mendengarkan, dan tentunya bisa mendapatkan inputan dan juga sharing ya. Nah, waktu yang baik sekarang adalah bukan untuk diam, bukan untuk tidur, tapi Anda belajar, salah satunya bisa baca buku saya. Mungkin yang sudah punya buku, tapi baru dibaca cuman kulit luarnya doang gitu kan. Sekarang baca sampai habis. Dan yang terpenting adalah kita selalu tetap keep moving forward. Artinya harus bergerak. Pada saat semuanya diam, kita harus bergerak. Bergerak dalam arti bukan kita keluyuran kemana-mana, tapi yang seperti tadi Pak Darmadi dan teman-teman bilang, keep contact dengan klien, kita cari ide-ide bagaimana memilah data listing, lalu kita say hello seperti yang Pak Leo bilang, katakan joke dan sebagainya, positive thinking, dan mereka harus terus dikasih encourage untuk diberi semangat ya. Oke, teman-teman bangkit karena saya yakin sesudah corona pasti properti akan bangkit kembali. Ya, saya simpulkan very simple dari teman-teman tadi katakan, yang saya bisa berikan tips kepada teman-teman adalah dalam 2 minggu ke depan, karena pemerintah DKI khususnya akan semacam karantina sampai April 19 ini, dari 2 minggu ke depan, coba Anda berani buat planning nggak setiap hari, apa yang Anda mau lakukan. Ambil contoh, Anda janji mau baca sebuah buku, kayak saya saat ini lagi mau nyelesain sebuah buku gitu ya. Kemudian besoknya Anda janji mau mempelajari, tadi yang saya tadi katakan, Viva Apps untuk video editing. Anda mau janji belajar buat CRM Anda yang bagus di Google Forms. Anda tulis selama 2 minggu apa komitmen Anda dan Anda lakukan. Jangan di rumah tidur-tiduran, akhirnya kita pas corona udah selesai, kita juga ikutan kena corona.
Orang selesai, kita baru kena corona, begitu ya. Nah, sebelum saya tutup ya, saya mau bahas beberapa pertanyaan yang masuk nih. Teman-teman nanti saya assign siapa yang cocok. Ada pertanyaan dari Bapak Yongki. Dia mengatakan saat ini banyak buyer yang sudah survei lokasi, namun karena corona pada nunggu. Bagaimana meyakinkan mereka untuk mau tetap melanjutkan proses rencana pembelian properti tersebut? Pak Raymond, tolong jawab, Pak. Oke. Ya, ini juga terjadi sama saya sih. Jadi ada customer sudah terjadi sebelumnya dan sekarang lagi proses KPR. Saya selalu bilang sama customer, saya cek dulu ke banknya ya. Banknya bagaimana ini prosesnya? Masih bisa berjalan nggak? Oh, proses bisa berjalan. Tapi kalau akad, nanti menunggu BPN-nya buka. Jadi, oke, berarti proses bisa berjalan seperti biasa ya. Hanya akadnya aja kita akan menunda. Oke. Ya, saya kasih encourage sama penjual sama pembeli bahwa ini masih berjalan, jadi prosesnya. Jadi jangan khawatir, tetap jalankan saja, data-data diberikan sampai analisa hasil keluar. Dan untuk yang customer tadi yang belum mau survei ya, tadi solusinya kita bisa kirimin videonya yang menarik untuk customer itu supaya bisa lihat gitu loh. Tapi untuk memutuskan memang perlu waktu. Nah, itulah follow up itu yang kita harus continue setiap saat ya, meyakinkan dia supaya tetap ini semua bisa berjalan dengan baik gitu loh, Pak. Menurut saya. Pak Raymond, ada yang nanya nih untuk Bapak dari Ibu Desi ini mengatakan, apakah pernah ada penawaran harga dari calon buyer dari melihat video-video Anda? Oh iya, tadi saya udah sedikit jawab. Untuk penawaran harga memang pernah ada sekali, Pak. Waktu itu saya pernah posting di LinkedIn, itu pernah ada yang nawar harga, tapi memang belum sampai sempet deal ya. Prospek tetap ada sih, Pak. Jadi makanya itu sebenarnya kuncinya di sosial media, digital marketing ini continue dalam memposting dan kreatif, Pak. Jadi kalau cuman seminggu sekali, seminggu 2 kali ya kita nggak bisa mengharapkan prospek dari situ, Pak. Tapi setiap hari kita harus memikirkan konten apa. Jadi Pak Dar tadi setuju juga selama 2 minggu ke depan kita harus pikirin apa nih konten nih. Pikirin selain follow up klien juga pikirin kontennya selama 2 minggu yang menarik supaya customer ini kita menangkap customer di dalam media sosial kita, Pak. Saya rasa itu cukup menarik sih, Pak. Gitu. Oke, bagus sekali. Ada pertanyaan lagi. Saya ada deal antara buyer dengan owner. Tapi tiba-tiba buyer minta tunda sampai batas yang tidak ditentukan. Bagaimana untuk memfollow up kasus seperti ini kembali? Ada yang bisa kasih jawaban? Pak Edi mungkin, Pak. Ya. Sebetulnya kalau kemarin ada yang pernah lihat waktu dari Markus Chu memberikan gambaran tentang properti ya. Nah, justru ini adalah waktu yang baik untuk membeli. It's time to buy. Kita kasih pengertian bahwa pada saat seperti sekarang ini, itu properti adalah berada di titik terendah. Kalau Anda tidak membeli, artinya mau kapanpun beli, intinya kan properti itu tidak ada yang namanya matinya ya. Cuma nanti sesudah corona ini saya yakin betul kok bahwa ini properti akan bergerak, bangkit, naik dan sebetulnya udah kerasa banget. Kemarin waktu di Januari Februari itu sebetulnya tanda-tanda untuk bangkit itu udah kelihatan. Karena prospek banyak yang nanya, respon iklan banyak. Nah, cuman pas Maret kena corona ini turun lagi. Nah, jadi sebetulnya katakan kepada mereka bahwa bukan menunda. Mau kapanpun beli, itu adalah waktu yang terbaik sekarang untuk beli. Gitu loh. Kasih pengertian bahwa nanti kalau sesudah corona, tiba-tiba pemilik nggak mau lagi jual dengan harga segitu, naikin harga. Ya gimana? Apa mungkin ya, kesatu mungkin duitnya nggak cukup, kedua juga mungkin orang mulai berebut lagi untuk membeli properti. Justru salah kalau nggak membeli sekarang. Kalau dia punya fresh money, ataupun dia memang secara kapabilitas untuk KPR oke di ACC, katakan bahwa sekarang properti belum naik, tapi nanti kalau sesudahnya, ya nggak ada jaminan kalau itu properti naik. Seperti itulah kira-kira. Memang saya rasa banyak orang mempunyai mindset yang terbalik ya. Orang tuh mestinya beli saham ketika saham itu hancur, setuju nggak? Ya. Iya, betul. Kalau beli saham ketika sahamnya lagi naik, lagi nanjak, ya akhirnya kita nggak bisa untung gitu ya. Malah orang saham hancur sampai 3.900 tuh banyak yang takut masuk juga. Bilangnya gini, wah nanti hancur lagi nih. Orang-orang suka ngomong kayak gitu, akhirnya nggak pernah beli-beli juga. Ya kan banyak customer kita kayak begitu. Ini kan turun, nanti tunggu aja, nanti juga turun lagi gitu. Orang seperti begini bukan orang-orang yang ngerti mengambil kesempatan dalam kesempitan.
Ini satu lagi pertanyaan saya mau lempar ke Pak Yafet mungkin ya. Ditanya di sini Pak, Ibu Maria ini, dia tanya selama atau setelah corona ini, menurut Bapak pasar harga berapa yang sangat potensial pembelinya dan bagaimana prediksi pasar KPR ke depannya? Mungkin jawab satu dulu Pak, mengenai KPR dulu ini Pak. Kalau KPR, selama pembeli yang urgent, yang butuh, itu memang ada, KPR tidak ada matinya. Kalau investor memang, apalagi investor di Indonesia itu memainkan properti sebagian besar dengan konsep jangka pendek. Pasti sekarang lagi berhenti semua. Tapi kalau investor jangka panjang, apalagi kalau investasinya jangka panjang 10 tahun, 20 tahun, mestinya malah beli semua sekarang. Jadi investasi jangka panjang juga yang banyak yang memanfaatkan KPR. Jadi KPR saya rasa tetap akan jalan terus untuk membeli yang urgent, yang butuh, dan investor jangka panjang. Nggak ada masalah. Kira-kira jenis properti-properti yang kalau dirunut dari resikonya paling tidak beresiko, apakah apa duluan nih Pak? Rumah tinggal kek, ruko kek, apartemen, office, yang mana yang paling masih potensial sekali saat ini penjualan Pak? Saya yakin yang untuk Jakarta mungkin lebih bervariasi. Rumah, ruko, apartemen. Tapi untuk Surabaya khususnya masih di rumah landed dan ruko. Marketnya paling besar walaupun kondisi saat ini. Oke, ini ada yang nanya ke saya nih. Oh, ini orang pinter nih nanyanya nih ya. Pak, bedanya murah dengan miring apa Pak? Sepertinya mirip. Bapak kan tadi bilang murah, miring, mepet. Beda murah dengan miring apa? Saya kasih tahu, sebenarnya saya hanya bisa ngomong murah dan mepet. Tapi kalau dua kan nggak enak, saya jadiin 3. Jadi gampangnya begini nih. Murah propertinya, miring harganya, mepet customer-nya. Nah, begitu caranya jualan gitu ya. Ya, kadang-kadang sama diulang 2 kali kan. Anda suka begitu kan? Listing pasang depannya kagak laku, ya pasang dalamnya lagi. Propertinya sih sama. Jadi untuk Pak Diki itu jawaban saya ya Pak. Kemudian ada yang nanya nih, bagaimana cara follow up yang efektif? Biasanya setelah di follow up langsung tanpa kabar. Ini banyak orang nih mundur tanpa kabar. Mungkin Pak Edi bisa bantu Pak. Bagaimana cara follow up yang efektif? Karena biasanya setelah di follow up langsung mundur tanpa kabar. Bolak-balik ya. Kalau follow up yang efektif itu adalah tentunya kan misalnya udah lihat satu properti. Nah pertanyaannya, propertinya itu balik lagi nggak dalam kondisi seperti sekarang? Murah, miring, mepet. Ya kan? Kalau belum murah, miring, mepet, mau di follow up 1000 kali pun juga percuma. Kecuali Anda follow up lagi dengan objek properti yang berbeda. Kasih properti yang lain yang harganya sudah murah, miring, mepet. Nah, itu pasti reaksinya dia akan melek, bangun gitu loh. Kalau cuma dikasihnya yang itu aja, ya buat apa? Itu seabrek-abrek bukan cuma Anda yang ngasih. Agent lain juga beribu-ribu properti juga dikasih ke dia. Kayaknya dia juga udah apa istilahnya mabok kali gitu, terlalu banyak properti yang dikasih. Jadi balik-balik lagi, Anda harus kuncinya memilah dulu barang yang mana yang akan diajukan kepada customer. Jangan sembarang barang diajukan, karena sekarang semua barang banyak banget ngebludak gitu loh. Disaring dulu lah. Nah, baru kita follow up. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Slide saya yang terakhir, ada pesan dari Presiden yang sudah meninggal lama, nah dari seorang yang bernama Lee Kuan Yew. Bu Angel bisa bantu. Ini slide terakhir saya tutup untuk diskusi kita, dan menurut saya ini sangat menyemangati kita di dalam situasi seperti begini. Ya. Lee Kuan Yew ini presiden yang sangat terkenal ini, dia mengatakan begini ini ya. Ketika keadaan lagi sulit, ketika keadaan lagi seperti sekarang ini, gunakanlah waktu Anda untuk meningkatkan, memperkuat skill Anda dan pengetahuan Anda. Kenapa? Karena ketika market kembali normal, Anda menjadi agent yang bisa mempunyai kualitas yang lebih baik, sehingga Anda bisa bergerak menuju level yang selanjutnya. Terima kasih semua kepada panelis dan semua partisipan yang bisa nonton. Bagi teman-teman yang belum bisa join karena limited tempat yang ada di sini, kami akan usahakan besok kami akan tampilkan live di fanpage Era Indonesia 1 jam penuh live streaming ini. Sukses bagi kita semua, dan bagi teman-teman yang masih mau ikut hari Kamis nanti tanggal 2 April saya ada sesi seperti ini, tetapi kali ini yang saya undang adalah member broker
pemilik properti. Karena mereka juga mempunyai challenge untuk manage kantor mereka agar marketing tetap positif dan semangat. Saya tunggu Anda di April tanggal 2 pada jam yang sama. Semoga kita bukan hanya bisa keluar selamat dari corona ini, tetapi kita menjadi agent yang lebih baik dan lebih sukses dengan income yang lebih baik. Sukses bagi kita semua. I'll see you next time. See you untuk semuanya. Sukses semuanya. Ya, See you at thank the you top. Pak Dar, Pak Yapet dari See Indonesia. you Thank at the you. top. Thank you Pak semua. Edi, Pak Leo, sukses semua. Mari. Ya, Raymond, Pak Leo, Thank you. Pak Darmadi, Pak Yafet. Thank you Angel juga Ya, yang ngebantuin. Angel juga. Thank you.